Kalau kau punya integritas, akhirnya kau akan dihormati. Kalau di politik itu tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah cuma kepentingan. Siapa yang lebih berani, lebih banyak, nah itu yang jadi. Jadi menurut saya ya harus hati-hati lah kalau kita masuk di sini. Kita harus bisa memahami kondisi di lapangan, kondisi kenyataan kalau mau terjun ke politik. Kita tidak bisa membangun Sulawesi Selatan, tidak bisa membangun Makassar ini kalau hanya pemerintah saja. Kalau saya terpilih jadi wali kota, saya tidak akan banyak berada di kantor wali kota. Wakil saya yang akan mengurus tentang administrasi. Kalau kita berada di belakang meja dan kita hanya menerima laporan, itu artinya kita tidak siap menjadi wali kota. Kalau lebih banyak di kantor. Tidak mudah sebenarnya. Saya tahu bahwa ini tidak gampang. Tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan beberapa teman yang sudah saatnya kita maju nih. Kita harus mengubah Makassar gitu kan. Akhirnya saya terima dan akhirnya memutuskan untuk maju. Saatnya bilang, kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi bersama saya Rizal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Luar biasa, senang sekali akhirnya bisa kita kembali ngobrol-ngobrol. Dan kali ini tamu saya luar biasa. Lama sekali Mika Sensei mau undang beliau. Alhamdulillah dipertemukan dalam suasana yang baik sekali. Ini 3 Desember kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi sebelum saya present beliau, alangkah baiknya kalau saya persembahkan melalui satu pantun. Kemarin sebenarnya sudah sempat main-main ke tempatnya beliau. Kali ini langsung saya kita sambut. Bunga mawar, bunga melati, kain sutra dipenuhi motif. Sungguh senang rasanya hati ketemu dengan kakandaku Pak Sukriansa S. Latif. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siap. Pakai pantun gak dulu Kanda? Siap, mantap itu. Biar enak ini warang. Karena Pak Madeceng Kanda di. Alhamdulillah. Sangat bahagia nih hari. Kalau saya lihat setelantai ini hari kau pakai batik kayaknya habis urusan negara ini. Ya ini barusan selesai tadi dengan Pak Wapres acara di UMI. Silaturahmi Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia. Baru 1 jam yang lalu. Langsung ke sini setelah itu. Masya Allah. Saya tahu sekali beliau ini luar biasa kesibukannya, tetapi ya demi memberikan edukasi, memberikan literasi ke anak-anak muda Kak, dan inspirasi insya Allah kita undang beliau ini. Kak Uki, saya itu jelas sekali kalau bukan Kak Kurasa orang Makassar, kalau ketika kita berbicara orang media, tokoh media, bagaimana kemudian Makassar, Sulsel ya, pasti langsung kita ingat namanya Kak Uki kalau kita sama Pak Sukriansa S. Latif. Nah, sebenarnya bagaimana awal ceritanya Kak? Kecemplung atau apa ini memang sudah panggilan jiwa Kak ini Kak bergelut di dunia media Kak? Iya. Jadi di media itu sejak SMP ya. SMP Kak? SMP. Jadi SMP saya itu di SMP 6. Iya. Sudah mulai mengirim berita di koran. Mengirim berita. Untuk dimuat. Kemudian SMA 2 saya sudah membuat semacam majalah Wana namanya. Wahana kreativitas anak muda lah kira-kira begitu. Majalah. Dan ketika kuliah di Fakultas Hukum, saya masuk di Identitas, koran kampus. Betul. Kemudian setahun di Identitas. Kemudian sambil tetap di Identitas, saya masuk di Harian Fajar tahun 89 begitu. 89-90 lah. Dan sejak itu saya mulai dari reporter magang, reporter pembantu, reporter, asisten redaktur menjadi redaktur, asisten redpel menjadi redpel, kemudian asisten wakil pemret, akhirnya menjadi pemredaksi, jadi pemret, kemudian naik terus menjadi direktur, kemudian wadirut paling tingginya, wakil direktur utama, dan setelah itu berkiprah di holding yang membawa Indonesia Timur di Fajar Group sebagai direktur. Masya Allah. Nah itu jadi memang cukup panjang kalau kita harus kupas satu persatu perjalanannya Kak Uki, luar biasa. Dan saya tahu sekali Kak bahwa itu semua tidak didapat dengan mudah. Ada proses. Saya penasaran sekali sama Kak Uki ini, apa sih nilai prinsip yang paling kita pegang teguh Kak selama proses kemudian sehingga kemudian ada pada puncak karir sekarang ini? Ya memang kalau bicara tentang dunia jurnalistik yaitu yang pertama adalah integritas. Integritas itu adalah
bagaimana kita tidak bisa dibeli. Oke. Kita tidak terpengaruh oleh orang melalui apapun juga begitu ya. Artinya berita itu harus selalu kita naikkan dalam proporsinya. Artinya fact finding, kebenaran di lapangan seperti apa. Jadi kita harus menjaga integritas kita. Yang kedua adalah dignity. Apa itu, Kak? Kehormatan. Kita tahu kan kalau di luar negeri itu kalau wartawan itu agak beda di Indonesia. Kalau dalam sebuah acara wartawan itu selalu di belakang. Iya. Dianggap pelengkap begitu ya. Iya. Padahal wartawan itu pilar keempat demokrasi kan. Iya. Dia ikut menentukan dalam pengelolaan pemerintahan misalnya sebagai watchdog. Jadi dignity itu kehormatan di mana wartawan dihargai. Iya. Bila dalam sebuah acara misalnya dia bisa duduk di depan. Bukan hanya pada saat ulang tahun wartawan, ulang tahun profesi dia duduk depan. Dalam setiap acara wartawan itu diperhitungkan karena dia juga adalah pilar demokrasi itu tadi. Dia punya kehormatan bahwa dia bukan sekedar pelengkap penderita begitu dalam sebuah acara ataupun dalam pemerintahan ini seperti itu. Iya, jadi persoalan itulah tadi integritas sama dignity, kehormatan. Jadi kalau kita punya integritas, tentu kita dihargai orang. Saya selalu bilang sama teman-teman wartawan, kalau kau punya integritas, akhirnya kau akan dihormati. Untuk itu tidak boleh terlalu dekat dengan wartawan, tidak dengan sumber dan tidak boleh juga terlalu jauh. Kenapa itu, Kak? Kalau terlalu dekat, kita akan ikut arusnya. Susah ngontrolnya. Saya berikan selalu penyampaian begini. Pagi-pagi ngopi dengan narasumber, siang makan sama-sama, malam ketemu lagi, tengah malam bisa-bisa ada acara lagi kan. Ketika dia ada masalah, kita akan sulit untuk bisa menjaga integritas kita. Akhirnya kita akan punya konflik interest. Bukan dia teman baik saya, dia sama-sama. Apalagi kalau sering ditraktir misalnya kan. Jadi itu harus dijaga. Demikian juga kita jangan terlalu jauh. Ada juga wartawan saya nggak mau bergaul, nggak bisa. Wartawan itu harus bergaul. Kenapa tuh gitu? Supaya dia tidak terlalu sulit menghadapi sumbernya. Artinya wartawan yang baik adalah ketika dia mengangkat telepon, tidak ada yang tidak mengangkat teleponnya. Dia akan terima telepon itu. Kalau dia menelpon. Karena ketika dia lihat, oh ini wartawan ini, bukan wartawan amplop. Ini wartawan bukan untuk meminta pekerjaan, meminta ini, tapi dia memang sedang mengkonfirmasi ataupun ada hal yang penting disampaikan. Pasti diterima pada kesempatan pertama. Kenapa? Karena dia tahu orang ini bukan wartawan sembarang begitu ya. Jadi dia pasti akan mengangkat telepon itu. Jadi menurut saya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, orang akan bilang sombong. Akhirnya kita juga kita mau interview juga dia tidak mau gitu. Jadi kita harus dekat. Kita harus ada jarak lah begitu. Bukan berarti tidak mau bergaul, tetapi saling menjaga lah kira-kira begitu. Apalagi wartawan yang sudah luar biasa. Sudah turun di lapangan pada tahap-tahap awal itu harus betul-betul hati-hati begitu. Kalau Kak Uki pikir sih kalau tadi mengacu pada dua kayak nilai, ada integritas, ada kehormatan. Kak Uki bagaimana sih melihat tren hari ini gitu? Apakah kehormatan dan juga integritas ini masih sama kita lihat atau ada terjadi justru dekadensi, ada penurunan Kak? Ini tidak bisa kita generalkan begitu ya untuk semua. Tapi saya tahu ada beberapa media, beberapa individu wartawan yang tetap menjaga itu. Tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya kalah karena materi. Larut kayak dia. Larut. Kenapa? Ini memang kondisi media saat ini memang agak tanda kutip menyedihkan ya. Kenapa? Kita tahu beberapa banyak media, khususnya media cetak. Yang harus tutup karena kesulitan untuk membiayai produksinya. Karena kita tahu kalau di media cetak itu, jadi koran, majalah itu saya bilang selalu bahwa 10 tahun yang lalu di Amerika itu sudah terjadi. Jadi kalau sekarang itu saya ke Amerika tahun 2000 berapa gitu lupa ya, khusus untuk itu. Dan saya sudah bilang bahwa
karena kita ini selalu terlambat 10 tahun dari Amerika ketika itu, maka suatu ketika nanti media juga akan mengalami ini. Dan kita tahu beberapa tahun yang lalu banyak sekali majalah dan media cetak di Indonesia ini yang tutup. Kenapa? Karena biaya produksinya lebih besar dibanding dari penghasilan. Biasanya penghasilan itu kan iklan, sponsor begitu, sponsorship, juga penghasilan dari penjualan korannya sendiri atau majalahnya. Sekarang semuanya harus disubsidi. Dulu juga disubsidi, tetapi penghasilan dari iklan, sponsorship dan penjualan itu menutupi untuk biaya produksi. Sekarang berat, di mana iklan sudah mulai berkurang dan lain-lain. Akibatnya subsidi terlalu besar. Akibatnya media-media itu realistis, mengurangi karyawan, mengurangi oplahnya, dan akhirnya mengurangi area beredarnya. Jadi kalau misalnya dulu beredar di seluruh daerah, ya, kalau misalnya kalau di Sulsel sekarang dia harus pilih di wilayah yang terdekat karena biaya operasionalnya besar. Kalau media cetak. Yang berkembang adalah media online. Dan kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan semua orang bisa bikin media online. Bisa semua. Akibatnya apa juga? Wartawannya tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah pendidikan, tidak mengikuti, akhirnya tidak ada etika di situ, tidak ada check and recheck, fact finding, tidak ada lagi. Yang penting katanya dimuat dulu, kalau salah ya kita muat lagi. tidak ada susahnya, karena kenapa? Beda dengan media cetak harus menunggu 1 hari. Ada proses yang perlu dilalui dan sebagainya. Kalau media online kan saya lihat juga beberapa media online bukan lagi diperbaikin beritanya atau yang benarnya bagaimana, tapi langsung dihilangkan, ditutup beritanya. Kita buka lagi, sudah hilang. Jadi begitu mudahnya seperti itu. Jadi menurut saya juga kita harus hati-hati. Makanya menurut saya pada saatnya nanti media online ini akan secara wajar, secara pelan-pelan dia akan kelihatan yang mana betul-betul menjaga etika, menjaga profesionalisme, itu yang bisa berkembang terus. Karena biar juga banyak online, kalau tidak ditonton, ya akhirnya tutup juga. Sama juga kan, artinya bisa banyak, tetapi kalau tidak ada yang nonton, ngapain juga? Akhirnya tutup sendiri. Yang betul-betul akan ditonton adalah yang betul-betul punya pembaca yang banyak. Kalau mau punya yang baca banyak, beritanya harus akurat. Bukan fitnah, bukan hoax ya. Dia harus menjaga netralitas. Ya tentu juga dari segi bisnis dia harus menjaga bagaimana jangan sampai dia rugi. Karena ada biaya operasional. Ada biaya dan seterusnya. Nah yang menarik ini, teman-teman sekalian, Kak Uki ini, enggak tahu, saya mau sebut beliau adalah masih sebagai orang media. Saya mau sebut seorang pengusaha. Saya mau sebut seorang aktivis. Saya mau sebut beliau adalah seorang tokoh. Akhirnya sekarang saya bingung ini teman-teman sekalian. Karena 2013-14 saya sempat bagian daripada beliau ya. Ada dulu namanya Relawan Sahabat Rakyat. Bersama dengan Pak Amran Sulaiman. Tidak bisa dipungkiri itu Kak. Karena ada jejak digitalnya. Siap. Dan sekarang alhamdulillah beliau ada di bagian membantu Pak Wakil Presiden. Nah sekarang saya mau sebut apa kini kira-kira ini Kak? Masih bisakah saya sebut sebagai orang media atau pengusaha atau gimana ini Kak? Sebagai orang media ya itu jiwanya tetap kayak sudah dari kecil sampai jadi walaupun saya di mana jiwa jurnalistik itu tetap ada di saya. Tetap ada selalu dan baru akhir-akhir ini saya mulai lagi kembali mulai menulis dan lain-lain ya. Masya Allah. Tetapi keseharian saya ya kebanyakan di Jakarta sebagai staf khusus Wapres begitu dan dan sering juga ke Makassar, terutama ada tugas seperti tadi ini mendampingi Wakil Presiden dalam acara di Sulawesi Selatan, termasuk di UMI, silaturahmi Civitas Akademika UMI tadi, barusan 1 jam yang lalu lah seperti itu. Baik. Akhirnya bingung kan, bingung ke semua tuh kalau menjelaskan tadi di beliau apalah kira-kira. Tapi gini Kak, saya tuh sederhana Kak, melihat dengan perkembangan yang ada dengan sosoknya ini kan pernah juga sempat terlintas, bukan terlintas, memang kelihatan
calon wali kota Makassar, Uki dan sebagainya. Saya bilang, wih, ini kayaknya seru ini. Ada sosok tokoh media yang memang saya kenal ya, walaupun saya tidak intens dekat dengan beliau, tetapi paling tidak dengan berbagai macam orang selalu bilang, ih, Pak Uki itu, Pak Sukriansyah Latif itu adalah sosok yang begini, dekat dengan ini apa segala macam. Kenapa waktu itu gak ada? Ya, jadi ini sekaligus saya mau konfirmasi nih, karena mumpung mobil lagi 2024. Ini saya perlu mentom bilang sebelum dimuat di berita menjadi menarik ya. Menjadi menarik. Kenapa kemudian Kak? Dorongan kah? Mau tak memang atau apa Kak gitu ya? Iya. Makasih Bang Rijal. Ini juga baru kali pertama ini saya menjelaskan secara detail ya. Baik. Jadi Bang Rijal, saya waktu itu bertugas sebagai staf khusus Wapres ya di Jakarta. Baik. Itu 2-3 tahun lalu kalau tidak salah ya. Waktu itu sering ke Makassar. Teman-teman dekat saya itu datang menemui saya dan meminta saya untuk ikut pada kontestasi politik waktu itu pilkada. Karena menurut dia saatnya saya turun untuk membantu tanda kutip membenahi Makassar. Ya. Tapi karena 2-3 kali diminta menemui saya datang ke rumah, saya belum terlalu yakin karena saya betul-betul tidak pernah terlibat dalam hal yang seperti itu. Yang praktis begitu kan? Praktis begitu, apalagi dalam bidang politik, apalagi pilkada kan gitu. Maka waktu itu karena sudah terlalu sering, saya bilang coba bikin dulu lah, test case dulu ke masyarakat, bikin apa dulu istilahnya itu, Anda suka menyetujui ini menjadi wali kota siapa yang survei online waktu itu ya, jadi disebarkan di mana, selalu ditunjukkan ini hasilnya. Saya bilang tidak mudah sebenarnya ini. Saya tahu bahwa ini tidak gampang, tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan beberapa teman yang sudah saatnya kita maju ini, kita harus mengubah Makassar gitu kan. Akhirnya saya terima dan akhirnya memutuskan untuk maju. Walaupun saya belum mengenal dan belum pernah bertemu dengan orang-orang partai. Karena ternyata ya pada akhirnya kita harus berhadapan pada kenyataan bahwa sesuatu yang ideal itu tidak bisa kita dapatkan begitu mudah di partai dan di politik begitu ya. Sesuatu yang ideal tidak bisa kita temukan. Mudah. Tidak begitu mudah. Atau tepatnya sangat sulit lah. Sangat sulit. Karena apa yang hari ini dan besok itu bisa berubah. Tiba-tiba. Apa yang sudah disepakati bisa berubah. Tiba-tiba. Masya Allah. Jadi memang kita harus siap, kata orang kalau di politik itu tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah cuma kepentingan. Jadi kalau itu kita dasari, maka kita harus bisa jadi menggadaikan diri. Jadi bagi saya itu sangat berat dan pada akhirnya saya memutuskan ketika itu untuk tidak lanjut. Persoalannya adalah karena tidak dapat partai atau faktor lain. Pada awalnya sudah sepakat beberapa partai, sudah komunikasi, dan saya sudah di Jakarta di Jakarta terus, sudah di pusat. Tetapi ya menurut saya siapa yang lebih berani, lebih banyak, nah itu yang jadi. Jadi menurut saya ya harus hati-hati lah kalau kita masuk di sini. Kita harus bisa memahami kondisi di lapangan, kondisi kenyataan kalau mau terjun ke politik. Dan itu fakta yang ada, tapi Kak Uki masih tetap melihat itu sebagai sesuatu yang ideal sebenarnya, ini dorongan dari teman-teman. Dan Kak Uki melihat dorongan teman-teman ini mendorong-dorong biasa atau memang mereka bekerja Kak? Mereka bekerja untuk itu. Jadi saya serius tahu. Awal-awal saya tidak mereka membentuk tim, mereka bekerja, menghimpun orang, bertemu. Saya tinggal diatur mau kemana, sampai kemana-mana, ke pasar kemana. Dan itu ada 2 tahun saya jalan. Ada 2 tahun saya jalan waktu itu. Artinya kalau ketika itu saya yang pertama-tama misalnya untuk tanda kutip berkampanye, saya paling awal. Karena saya punya pemahaman bahwa saya harus merebut atau berkomunikasi dengan grassroots.
Yes, bro, dengan betul. masyarakat, bukan Iya. sekedar saya mau jadi kemudian saya menyiapkan sesuatu, Iya. kemudian saya jadi. Iya. Itu menurut saya Tidak tidak terlalu cocok lah. Tidak di situ, terlalu ya. cocok. Artinya Oke. saya menawarkan apa yang saya ingin janjikan, Baik. sampaikan. Baik. Kalau diterima, pilih saya, seperti itu kira-kira. Oke. Kalau misalnya saya harus menyiapkan sesuatu yang di luar dari nalar saya, Iya. ya itu akan membebani saya juga pada saat saya menjadi wali kota. Jadi makanya saya pada titik tertentu akhirnya ketika itu saya menyatakan bahwa saya tidak akan melanjutkan lagi. Baik. Seperti itu. Dalam agama kita ini Kak Uki, Ya. ada namanya sebelum turun itu ayat, ada namanya asbabun nuzul. Oh iya. Penyebab turun-turunnya itu ayat. Iya. Bagaimana itu? Iya, ya kan? Kalau berarti Kak Uki pasti aja penyebabnya. Nah, saya ini pada dasar tadi bicara konteksnya personalnya Kak Uki udah selesai nih. Akhirnya pada endingnya oke lah, saya menyatakan untuk tidak dengan berbagai macam pertimbangan tadi. Sekarang pertanyaan saya Kak, bagaimana kita melihat ini Makassar? Iya. Apa yang menyebabkan dari sisi konteks kotanya ini Kak? Oke. Apa yang perlu kemudian Kak Uki perlu benahi sebenarnya di kota Makassar? Yang notabene kita tahu sekali bahwa memang Makassar ini menjadi sesuatu yang seksi, Iya. rebutan, Iya. ya karena memang ya ibu kota, selain ibu kota, memang potensinya apalagi kalau berbicara skop wilayah provinsi, Iya. siapa kuasai Makassar, maka jadi itu barang kira-kira gitu Kak. Nah, kalau melihat Makassar Kak, kalau bilang kayaknya perlu Kak Uki untuk membenahi. Nah, wilayah apanya? Sekarang apa yang ketika itu? Waktu ketika itu Kak. Ketika itu memang banyak hal yang mesti dibenahi menurut Baik. saya. Contohnya Kak? Salah satunya adalah tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan Masyarakat kita. Iya. Kemudian tingginya tingkat pengangguran. Kemudian sulitnya ketika itu sulitnya pendidikan untuk masyarakat kecil ketika itu. Juga kesehatan di bidang masyarakat kita. Artinya akses masyarakat kita terhadap upaya-upaya untuk sehingga dia menjadi sejahtera itu agak sulit. Kemudian dari segi pemerintahan juga ketika itu saya melihat bahwa banyak yang mesti dibenahi, birokratisasi terlalu panjang, terlalu rumit begitu. Dan menurut saya itu semua yang harus saya benahi ketika itu. Makanya ketika itu atas dorongan teman-teman saya menyatakan siap begitu. Oke. Nah, biasa itu orang Kak, saya itu sebenarnya Kak selalu bukan menyukai Kak, tapi saya respect pada orang yang dia pertama bukan mengandalkan dirinya dulu Kak. Artinya mungkin punya A, punya B seperti sampaikan tadi. Tetapi saya selalu percaya bahwa gagasanlah yang akan menemukan orang. Oke. Saya sangat percaya dan yakin sekali itu Kak. Maksud saya Kak, apa gagasan waktu itu Kak yang kan tadi kita tahu masalah-masalahnya. Seumpama waktu itu anggaplah qadarullah Allah takdirkan. Nah, apa gagasan sederhana atau gagasan besar grand design yang kita mau buat untuk melihat kota Makassar setidaknya dengan saya kenapa saya mesti mengajukan atau kenapa saya mesti dipilih? Ya karena saya punya ini. Saya bisa ini. Nah, apa yang Kak Uki waktu itu? Yang paling utama memang ketika itu adalah pelibatan masyarakat luas. Pelibatan. Jadi, partisipatif Kak ya? Partisipatif. Kita tidak bisa membangun Sulawesi Selatan, tidak bisa membangun Makassar ini kalau hanya pemerintah saja. Dan itu saya rasakan kan di pusat. Iya, sepakat. Jadi kalau kita mau membangun masyarakat, kita harus pertama-tama meyakinkan kepada penduduk Kota Madia Makassar ini bahwa yang kita bangun adalah milik kita bersama, Makassar kita ini. Bukan hanya milik wali kota. Bukan wali kota, bukan timnya, bukan apa. Kita semua sama-sama akan membangun ini. Dan mereka adalah pemegang rincik, pemegang sah Kota Makassar. Kota Makassar. Iya. Kalau pemegang Republik. Kalau ini pemegang rincik Kota Makassar. Jadi mari kita sama-sama. Pelibatan itu harus. Maka waktu itu saya mengatakan kepada saya bahwa kalau saya terpilih ini ketika itu Kak ya. Saya diajak bercerita yang lampau. Iya. Kita disclaimer dulu ya. Ini tidak berbicara yang sekarang ya. Iya, ini cerita dulu. Jadi dalam beberapa kali pertemuan saya bilang waktu itu. Kalau saya terpilih jadi wali kota, saya tidak akan banyak berada di kantor wali kota. Saya berada di kelurahan, saya berada di kecamatan, di masyarakat kampung, di daerah desa-desa di kota ini, saya akan berada di situ. Wakil saya yang akan mengurus tentang administrasi. Baik. Walaupun
dimanapun saya bisa bertanda tangan, Iya. kalau itu harus saya tanda tangan. Tetapi kenapa? Kita harus lebih banyak di lapangan. Tidak mengurus proyek, tidak mengurus macam-macam. Yang kita urus bagaimana adalah masyarakat kita betul-betul dipenuhi keinginannya. Dipenuhi dia punya kebutuhan dasar. Iya. Dan untuk itu kita harus banyak di lapangan. Kenapa? Saya terinspirasi dari Pak Andi Amran Sulaiman Iya. ketika menjadi Menteri Pertanian. Baik. Saya 5 tahun menjadi staf khususnya. Iya. Waktu itu bidang kebijakan. Iya. Artinya semua kebijakan-kebijakan itu bagian dari pekerjaan saya. Iya. Beliau itu lebih banyak berada di provinsi, Iya. banyak di desa-desa dengan petani daripada di kantor. Oke. Tanda tangan kepentingan bisa dilakukan di mana-mana, di bandara, bisa Iya. dilakukan di kantor bupati, bisa di kantor desa. Betul. Itu bisa lakukan urusan. Walaupun menurut saya Pak Amran tidak melupakan atau tidak melakukan perbaikan di kantor, di birokrasi. Iya. Jadi memang pertama ya dibenahi dulu, selesai langsung lebih banyak akhirnya di lapangan. Kenapa? Karena kita mau tahu persoalan-persoalan petani itu nggak bisa di belakang meja. Persoalan petani harus di sawah. Iya. Pupuknya, bibitnya, Iya. ya, kekurangan airnya, bendungannya, Iya. itu semua ada di lapangan. Kalau kita berada di belakang meja dan kita hanya menerima laporan dari dirjen, dari direktur, Iya. no, itu artinya kita tidak siap untuk menjadi menteri. Kalau kita balik ke Makassar, kita tidak siap menjadi wali kota. Kalau lebih banyak di Iya. itu di kantor. Di kantor. Dan satu hal lagi yang paling penting. Iya. Andi Amran Sulaiman ketika menjadi Menteri Pertanian, semua biaya-biaya yang tidak penting Dipangkas. pangkas dan dilarikan ke pembelian bibit Iya. dan lain. Untuk pengecetan kantor, Iya. pembelian mobil baru, pembangunan gedung, no, tidak perlu. Cukup heboh waktu itu, Kak. Itu. Nah, mestinya Iya. hal yang seperti itu kita terapkan juga di daerah. Tidak perlu kantor itu selalu ada penggantian pakaian, terlalu banyak. Iya. Anggaran-anggaran yang tidak begitu penting, kenapa tidak dipakai untuk kesehatan daripada Baik. masyarakat kita? Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bagaimana supaya Baik. tidak banyak pengangguran? Bagaimana supaya pendidikan warga kita ini bisa bisa berjalan terus dan tidak ada lagi. Bahkan kalau kita lihat berita berapa hari yang lalu ada yang masih menderita busung lapar, Betul. menderita stunting misalnya, ada yang bahkan tidak bisa makan misalnya. Iya. Ini semua yang menurut saya keberpihakan dari seorang pimpinan itu bisa melakukan itu kalau dia mau melibatkan semua. Ya, jadi keterlibatannya. Jadi menurut saya memang kita harus dan itu tidak mudah menurut saya. Tidak Harus mudah. dimulai dari dari diri seorang pimpinan. Itu yang saya pelajari dari Pak Andi Amran Sulaiman ketika Luar biasa. menjadi Menteri Pertanian. Saya sepakat sekali, Kak, yang kita sampaikan tadi. Artinya Sambil minum ya? Iya, sambil minum. Silakan, Iya. silakan, Kak. Jadi politik partisipatif melibatkan semua apa segala macam. Izin juga ini, Kak. Saya pernah ini diskusi warung kopi kan. Siap. Saya juga sering ke warung kopi. Iya, betul. Dan memang punya dia, Pak. Dia punya kedai di Barang. Iya, Kita iya. perlu belajar sama beliau. Siap. Nah, ceritanya ngopi-ngopi nih, Kak. Di mana ada kegelisahan dari teman-teman yang bisa kita katakan bagian daripada kalangan akademisi, Kak. Iya. Akhirnya muncullah anekdot dari saya secara pribadi. Wih, kau tahu Jices, kalau kita melihat Makassar kita hari-hari ini, Pak, seolah-olah orang pintar itu lagi tidak dibutuhkan di Makassar. Oh ya? Orang cerdas itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Yang dibutuhkan di Makassar ini, yang dipakai sama orang Makassar inilah orang yang jago makgul lah. Jago makgul lah. Artinya apa? Buat teman-teman yang cerdas, kalau kaum intelek, selama Anda tidak dekat dengan penguasa, minta maaf bos, sorry bos, tidak ada tempatmu. Iya. Skill magol lah inilah yang justru ada orang yang mungkin minta maaf. Kita disclaimer dulu di situ. Iya. Tapi karena ya itu dekat dan sebagainya, justru itu yang dipakai untuk kemudian sama-sama membangun kota ini. Iya. Pertanyaan saya sederhana, Kak. Demikiankah juga kita rasa atau ada mungkin sudut pandang lain yang kita rasa yang betul-betul menjadi kegelisahan, Kak? Iya. Kan saya percaya sekali, Kak, kita ini tidak bisa kalau hanya wali kota Makassar mau bagus ini Makassar. Iya. Tapi bagaimana semua pihak termasuk lawan yang kemarin juga bisa dilibatkan. Iya. Begitu sulit kayak yang kayak begini sekarang di Makassar, Kak? Oke. Saya coba tarik ke atas iya. ke pusat misalnya. Iya. Dan saya kira di mana-mana Iya.
lingkungan yang apa mak gola ya mak gola itu menjilat ya bahasanya, menyenangkan ya, gitu ya. menyenangkan Apalagi sampai laporan ABS senang, betul. itu ada di mana-mana. Bukan dalam skop yang besar pemerintahan Kota Madia, apalagi di pusat. Di kantor juga ada yang seperti itu. Jadi kalau ketika sudah ada pimpinan, ada beberapa bawahan, biasanya mereka mencoba untuk menarik perhatian pimpinan dengan memberikan laporan-laporan. Itu ya banyak terjadi lah. Banyak terjadi. Termasuk di pusat juga kita demikian. Tahu lah. Demikian. Sebenarnya ya tergantung pimpinannya, tergantung wali kota atau gubernurnya ya, melihat laporan itu, karena kan tidak semua laporan itu langsung kita terima. Kita harus cek dulu apa ini benar apa tidak. Bahwa kita mendengarkan, itulah tugas dari pimpinan, adalah mendengarkan. Banyak pimpinan itu yang lebih banyak mau berbicara daripada mendengar. Padahal tugas pimpinan, tugas pejabat itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apalagi soal cuma memerintah, dia harus banyak mendengar. Kalau dia banyak mendengar, dia bisa mengkontemplasi. Begini, ini seperti ini. Pimpinan, kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin dulu kan, pimpinan-pimpinan yang dulu itu, dia mendengarnya banyak, kemudian tengah malam keluar melihat apa betul ini rakyat saya sudah sejahtera. Ternyata masih ada yang belum bisa makan. Dia lihat, dia bantu langsung. Nah, kalau pejabat tidak mau turun ke lapangan, pejabat itu hanya mengurus politik, hanya mengurus bisnis dan lain-lain, sudah pasti masyarakatnya tidak bisa dipikirkan 100%. Paling dia yaitu tadi, bukan hanya anak buah yang magolai, dia juga golai rakyatnya seperti itu. Jadi menurut saya sebagai pimpinan kita harus selalu turun lapangan. Itu yang diajarkan kita di media, bahwa kita kalau mendapatkan informasi dari satu narasumber, kita cari dari sumber-sumber yang lain. Kita juga bukan lagi sekedar sumber, kita juga cari ke pustakaan. Kita pelajarin semuanya yang mana betul. Nanti betul baru kita naikkan berita itu. Dikomparasi dulu Kita yakin betul baru betul. Baru dinaikkan. Kalau tidak betul ngapain dinaikkan? Hanya menimbulkan fitnah, kan kira-kira begitu. Walaupun ada sumbernya. Jadi kan kadang ada orang bilang ini saya ada sumbernya. Tidak bisa seperti itu. Kalau ada sumbernya, sekarang sumber ada, yang penting sumbernya ini kredibel, bukan orang sakit, bukan orang gila begitu kan. Punya kompetensi berbicara. Oke, kita terima, mendengar kita. Setelah itu kita cek kepada apa yang disebutkan, apa benar apa tidak. Kalau benar, mungkin dia sudah bisa jadi. Kita kalau ada sumber mengatakan benar, kita fact finding lagi, ke lapangan lagi, baru kita mendapatkan kebenaran. Walaupun semua kebenaran ini belum kebenaran yang hakiki, masih bisa salah dua-duanya semuanya. Jadi betul-betul kita harus akhirnya turun ke nurani kita. Kita kembali lagi, apakah ini berita ini mau dinaikkan atau tidak. Nah, kita kembali lagi ke pimpinan yang tadi, bahwa ketika dia memimpin, karena dia mau mendengar, dia tidak boleh mendengar tim suksesnya saja. Dia harus mendengar juga dari oposisi dan lain-lain. Itu penting itu? Penting. Karena dari oposisi itulah sebenarnya yang bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Kalau cuma tim kita, ini yang biasa magola ini, yang tim sukses semua ini. Tapi kalau oposisi yang kita dengarkan, dia tahu kelemahan kita dan kita perbaiki dari apa yang dia sampaikan. Kalau Pak Jokowi lebih hebat lagi menurut saya. Dia masukkan di dalam pemerintahan. Betul. Ini satu teknik bagaimana merangkul semuanya, sehingga sebenarnya karena pembangunan itu sulit untuk dilakukan kalau sendiri dan kalau terlalu banyak lawan yang bergerak. Bagaimana kalau kita rangkul, kita dengarkan apa juga maunya, kita perbaiki sama-sama membangun ini. Bertanding. Jadi kebersamaan ya, kolaborasi. Seperti itu. Bertanding untuk bersanding lah kira-kira. Ya, bertanding untuk bersanding. Kandaku, ini di bagian-bagian akhir. Saya tuh punya kerasan gini kau Ki. Saya rasa di Makassar ini enggak tahu kenapa orang yang selalu mendapatkan tempat yang spesial itu adalah orang yang berkecimpung dalam dunia politik.
Politik, oke. Iya, jadi dikatakan itu masyarakat kelas 1 itu adalah masyarakat yang ada di ranah politik. Oke, masyarakat yang berada pada wilayah intelektualitas. Sorry bos, mungkin masyarakat kelas 2 kok. Mungkin entrepreneur juga begitu. Iya, mungkin begitu Kak. Masyarakat kelas 2 juga. Iya. Politik nomor 1. Politik nomor 1. Saya punya keresahan ini. Saya lihat kurang lebih 5 tahun saya riset ini Kak. Kayaknya orang politik ini memang, jadi akhirnya apa? Orang semua mau ke sana. Ngeri-ngeri sedap juga. Iya, ngeri sedap kan. Ini Makassar apa Sulawesi Selatan? Secara umum Kak. Sulawesi Selatan. Artinya Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan mungkin di Indonesia Kak. Tapi karena saya banyak berkecimpung di Makassar, saya akhirnya melihat itu. Wih, ternyata kayaknya begini. Akhirnya ya sudah, mohon maaf, orang yang mungkin tidak punya kapabilitas di politik, karena walaupun dia punya banyak uang, tapi tidak didapatkan poin sebagai the great, sebagai puncak top level, ya sudah masuk ke politik juga. Banyaklah ada alasan mengamankan bisnis lah dan sebagainya. Ini saya rasakan sekali Kak. Yang agamawan misalnya, ya sudah kalau tidak ke politik, sesa kok bos. Nah karena anak-anak sesa saja. Padahal menurut saya Kak, yang saya pelajari nih Kak ya, dari sekian banyak literatur dan referensi, itu akhirnya saya merasa bahwa oh tidak, ini Pak, kami konten kreator itu juga masyarakat kelas 1 loh. Peran kita juga besar loh. Hanya kadang-kadang ya sudah, biar kau bagaimana Jal, tapi kalau kau tidak ada di situ, sesaku itu. Tambah satu lagi Kak, orang bijak mengatakan, pakar dunia mengatakan bahwa hari ini kebanyakan orang kenyang akan informasi, tapi lapar akan pengetahuan. Sehingga hasilnya adalah semua yang keluar adalah tidak berbasis knowledge. Sedangkan yang kami pelajari kan dari kampus kami di berbagai macam organisasi adalah kalau sesuatu kita jalankan dan ada pengetahuannya, akan bisa menghasilkan solusi yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan. Tapi kalau segala sesuatu, kalau kita dapat amanah bukan ke ahlinya, tidak ada ilmu tak, sesa saja kau nak bilang anak-anak. Itu gimana itu kan tapi. Pertama-tama saya mau bilang Bang Rijal ini pengamat betul ya. Masya Allah. Mengamati semua lah. Silent reader lah kan silent reader. Tahu semua lah begitu. Amin. Bagus lah sebagai host itu harus memang tahu. Seperti juga wartawan harus tahu. Tahu banyak walaupun tidak secara detail ya, tetapi harus tahu banyak. Jangan sampai ada yang tidak diketahui. Tadi ada 3 pertanyaan, tolong nanti saya diingatkan lagi. Ada cukup banyak ini. Tanggapan aja di kata Iya. Saya mulai dari yang mana ya? Iya, soal yang kelas-kelas itu Kak. Ada klasifikasi. Saya juga baru tahu ya kalau di Makassar ini bau politiknya sangat besar. Kuat sekali. Artinya semua harus berhubungan dengan politik. Ya memang semua sektor kehidupan itu agak sulit kalau dipisahkan dari politik. Sepakat. Tetapi kalau harus terjun ke politik untuk mengelola semua itu, pendidikan, kesehatan, tadi disebutkan agama, semua harus berpolitik. Saya kira tidak juga ya, apalagi bisnis begitu. Tetapi mungkin kondisinya begitu ya sekarang. Kondisinya, realita, faktanya gak? Faktanya seperti itu. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang baik menurut saya. Memang benar yang dikatakan Bang Rijal, pada akhirnya orang semua, baik dia pengusaha, baik dia akademisi, akhirnya tadi disebutkan entrepreneur dan lain-lain, itu akhirnya terlibat di politik. Kenapa? Karena dengan berpolitik dia dapat kemudahan dari semua pekerjaan-pekerjaan itu. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang baik. Tapi kondisinya mengajarkan seperti itu, bahwa untuk mengamankan jabatan, untuk mendapatkan jabatan rektor, kalau tidak ada unsur politiknya, itu susah. Makanya ketika ada pemilihan rektor, terdengarlah ini mendekati partai ini seperti ini. Menjadi pengusaha juga begitu. Menjadi kesulitan untuk bisa berkembang besar kalau misalnya tidak didukung oleh misalnya anggota DPR atau pemilik partai. Ini memang semua menurut saya bukan kondisi yang baik. Karena bagaimana kita melahirkan profesional, pengusaha misalnya. Itu Kak. Dan memang kita miris juga seperti yang dikatakan tadi Bang Rijal, bahwa misalnya begini, akhirnya anak-anak muda sekarang mau masuk di HIPMI karena mereka mau masuk menjadi menteri dan lain-lain. Dan untuk ke sana harus berpolitik misalnya. Mestinya sebagai pengusaha dia mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Secara bisnisnya bagaimana, membesarkan bisnisnya. Kalau Pak JK bilang kan bahwa nanti kamu cukup untuk hidup dan kehidupanmu, baru terjun. Punya uang yang cukup, begitu baru terjun ke partai. Kalau tidak masuk di partai untuk mendapat proyek, masuk di partai
untuk hidup bermewah dan lain-lain, untuk memudahkan bisnisnya. Ya ini rawan untuk bertemu dengan KPK, dengan kejaksaan dan polisi. Jadi memang kalau menurut saya kita harus hati-hati, jangan semua tanda kutip orang bilang dipolitikin. Jadi semuanya harus ada hubungannya dengan politik. Itu ngeri-ngeri sedap menurut saya. Sedap. Tapi tidak ada masalah kalau memang dirasa punya kapasitas, punya kapabilitas di sana. Tetapi kan kondisinya tidak seperti itu. Kita ambil contoh. Untuk menjadi anggota DPR. Akhirnya tidak dilihat dia punya kemampuan pendidikan, pengetahuan dan lain-lain seperti yang disampaikan tadi. Tidak melihat itu. Kita hanya melihat dia punya duit uang atau uang yang cukup tidak menjadi calon anggota partai atau anggota dewan misalnya kira-kira begitu. Punya cukup uang enggak? Kalau pengetahuannya kurang-kurang tidak ada masalah lah. Karena semua bisa dibeli pakai duit. Inilah yang merusak sistem di Republik kita ini, karena semua dihitung dengan uang. Ini parah menurut saya. Nah, itulah enaknya kalau kita ngobrol sama orang profesional. Senang kita minum dulu dari Rabbit di Batra. Karena Kak Uki adalah seorang profesional yang saya tahu bagaimana rekam jejaknya telah berbicara luar biasa karya-karyanya. Terakhir ini terakhir Kandaku Momi 2024. Apakah kemudian orang yang bernama Sukriansyah S. Latif ini akan terlibat untuk merebut kepemimpinan di kota Makassar? Saya harus bilang bahwa saya belum berpikir ke sana. Karena tidak mudah menurut saya ya. Perlu persiapan yang matang. Saya tidak mau gagal 2 kali begitu ya. Jadi saya belum berpikir ke sana, dan itu kan masih 2024. Itu masih panjang. Belum lagi kalau misalnya ini misalnya tanda kutip pemilu ini ditunda misalnya. Karena itu bisa saja terjadi. Itu berarti masih panjang. Saya pernah ketemu orang yang sejak 2 tahun lalu sudah berkampanye. Saya pikir-pikir kalau masih 2024 berarti 4 tahun. Kalau ditunda lagi 2 tahun berarti 6 tahun dia kampanye. Sementara masa baktinya cuma 5 tahun. Jadi saya akan menyatakan pada waktu yang tepat apakah itu saya akan maju atau tidak. Tapi saya melihat bahwa bukan karena saya mau maju, saya melihat apakah saya bisa untuk membantu melaksanakan, dan paling penting bagaimana saya bisa mensejahterakan kalau di Makassar ya masyarakat Makassar begitu kira-kira. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Uki sudah datang di Kamu Kelas. Keren banget. Saya senang juga ini diundang di sini. Alhamdulillah. Walaupun tadi barusan bicara, saya langsung bilang selesai acara saya langsung datang. Alhamdulillah Kak Uki punya kesempatan. Terima kasih. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa membanyak bantu anak-anak muda. Karena penonton-penonton saya itu Kak kritis-kritis Kak. Waduh, kalau ada anunya cari menton salahnya narasumber. Begitu. Apalagi saya Kak. Kak Rizal enggak tanya ini kan harusnya begini. Saya bilang mati nih. Saya kurang tahu seperti apa nanti komentar tak, silakan langsung ditulis saja. Kalau ada yang aneh-aneh nanti saya screenshot kirimkan Kak Uki. Kak Uki selesaikan dulu Pak. Satu hal yang saya ingatkan, kita memang menjadi pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Sepakat. Jadi kalau Bang Rizal menjadi host itu memang tidak bisa menyenangkan semua netizen ini, tetapi paling tidak niatnya bagus, kemudian prosesnya bagus, tergantung masyarakat kita, karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Luar biasa. Kalau mau kebahagiakan semua orang, jadilah penjual es krim. Bagaimana itu? Karena suka semua orang. Tidak ada orang yang tidak suka es krim Kak. Kalau mau kok disuka, baru mau kok jadi pemimpin, berada di ruang publik, siap-siaplah Anda diganggu memang. Betul. Siapa suruh resiko memilih? Contoh Nabi Muhammad. Baiknya. Membawa sesuatu yang rahmatan lil alamin, tetapi dia dilemparin, dimusuhin, diejek, bahkan secara fisik dilukai begitu. Padahal dia membawa kebaikan. Apalagi kita ini yang tidak sempurna banget kan, jadi pasti akan ada kekurangan. Nabi saja sudah dijamin surga. Kita ini belum tentu dijamin Pak. Masih mau. Kira-kira di situ kali. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Uki sudah datang. Dan sungguh indah si burung dara, lebih indah lagi burung cendrawasih. Kak Sukriansyah S. Latif sudah bicara, semoga saja menginspirasi. Amin. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Kamu kelas. Kamu kelas. Saatnya bilang kamu kelas.